Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 12 Dewadatta. Sinvasyang Sutra Teratai. Episode 1354. Putri naga tiba-tiba muncul dan Pragnakuta terbebas dari keraguan. Makhluk awam memiliki 5 rintangan berupa keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Para Buddha, Bodhisattva, dan Biksu Sravaka menggunakan Dharma yang praktis dan menakjubkan. Putri naga tiba-tiba muncul pada ketika itu. Terlebih menunjukkan kalau Buddha memiliki kebijaksanaan yang amat halus, mendalam, dan menakjubkan. Selanjutnya, mengaku kalau diri sendiri akan mencapai kebuddhaan dan mengungkapkan harapan mendasarnya. Bagian ini kelihatannya sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Juga ingin memberitahu semua orang di dalamnya benar-benar terkandung Dharma yang halus dan menakjubkan. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Mencapai kebuddhaan adalah satu tujuan utama, dan satu tujuan utama ini adalah demi para makhluk. Para makhluk yang dimaksud adalah makhluk awam yang belum tercerahkan. Dan manusia awam dipenuhi dengan 5 rintangan. 5 rintangan ini adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan ini menghalangi kita sebagai manusia awam dalam menghayati Dharma Buddha. Hal ini dikarenakan memiliki 5 rintangan ini, sehingga kita tidak memiliki cara untuk menghayati Dharma Buddha. 5 rintangan ini menyebabkan kerisauan kita menjadi berlapis-lapis. Lapisan tersebut bagaikan setinggi ribuan gunung. Manusia awam tidak memiliki cara untuk menyingkirkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Dalam batin, selalu dipenuhi dengan kerisauan, dipenuhi dengan niat keserakahan, dipenuhi dengan niat kebencian, dipenuhi dengan niat kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Karena hal tersebut, Sang Buddha datang ke dunia untuk satu tujuan utama ini. Sang Buddha mau datang ke dunia, tetapi orang-orang di dunia tidak dapat menghayati hati yang mendalam dari Sang Buddha akan Dharma yang menakjubkan. Ini adalah sebuah rintangan yang sangat besar. Namun, Sang Buddha tidak meninggalkan para makhluk, meskipun terdapat jarak yang begitu jauh dan memiliki rintangan atau hambatan yang begitu besar. Sang Buddha tidak mau menyerah pada kita. Oleh karena itu, Dia di dunia untuk menyadarkan, membimbing, dan mendidik. Datang dan pergi secara terus-menerus. Menampilkan wujud di 6 alam kehidupan. Alam dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan, dan alam binatang. Di 6 alam kehidupan ini, Sang Buddha datang dan pergi secara terus-menerus demi para makhluk berusaha keras untuk mendidik. Sayangnya, para makhluk memiliki sifat yang keras. Namun, Sang Buddha dapat mengatasinya. Para makhluk yang begini kerasnya,
sifat keras dari para makhluk ini adalah sifat keras yang dimiliki para makhluk. Kebijaksanaan yang halus dan mendalam dari Buddha. Ikrar yang kokoh tak tergoyahkan untuk membimbing semua makhluk. Inilah harapan dari Sang Buddha. Karena itu, sehingga ada bodhisattva dan sravaka di kumpulan sangga dan lain sebagainya. Karena kesabaran dan cinta kasih Sang Buddha, sehingga dari kehidupan ke kehidupan selalu datang untuk menyelamatkan dan mengajarkan para makhluk. Dengan begini, maka perlahan-lahan dengan sendirinya, bagaimanapun keras sifat para makhluk, juga dapat menerima ajaran. Sifat keras para makhluk ini dapat dijinakkan. Inilah mengapa Sang Buddha bisa mencapai kebuddhaan. Jadi, jarak antara Sang Buddha dengan para makhluk terpisah amat jauh. Walaupun para makhluk memiliki sifat yang keras, ikrar agung Sang Buddha tetap sama tak tergoyahkan. Jadi, inilah jarak di antara Sang Buddha dengan para makhluk. Lihat bagian naskah bab Dewadatta. Melihat tuntas bahwa Dewadatta pada dasarnya memiliki kepintaran dan kebijaksanaan. Ajaran Sang Buddha terhadap Dharma, dia menyerap semuanya, namun tidak mampu menerima pengaruh pengajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, masih ada akar kapasitas kejahatan, kegelapan batin, keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan. Masih ada. Oleh karena itu, karma buruknya sangat besar. Sebenarnya, dia juga pintar, sangat pintar, tetapi terkubur secara hidup-hidup di alam neraka. Dia sama juga memahami ajaran Buddha, akan tetapi dia terjerumus ke dalam alam neraka. Ini semua dharma yang sudah kita dengar adalah berharap semua orang bisa lebih jelas dalam bab ini. Kita sudah memahaminya. Tiba-tiba Putri Naga. Pada saat Bodhisattva Pragnakuta dan Bodhisattva Manjusri sedang berdiskusi, Bodhisattva Pragnakuta tidak mampu menerima kelompok alam binatang. Di alam binatang adalah menunjukkan karma buruk. Adanya karma buruk, maka terjerumus ke dalam 3 alam rendah dan terlahir di alam binatang. Namun Bodhisattva Manjusri memberi pengajaran ke istana naga laut. Putri Raja Naga baru berusia 8 tahun. Kebijaksanaannya tajam. Sekali mendengar Dharma, benar-benar mendalami dan memahami prinsip kebenaran. Dharma yang halus dan menakjubkan. Putri Raja Naga secara keseluruhan menyerapnya. Akan tetapi, Bodhisattva Pragnakuta tidak percaya. Ini adalah pengaturan sementara antara Buddha dan Bodhisattva, demi mengingatkan 5 rintangan para makhluk yang akan menyulitkan kita mencapai kebuddhaan. Maka berturut-turut dalam beberapa bab, dari bab Guru Dharma sampai bab kemunculan stupa mustika, bahkan sampai bab Dewadatta. Di bab kemunculan stupa mustika, kita bisa lihat bahwa Sang Buddha ingin menyampaikan kepada kita stupa mustika. Buddha Prabhutaratna, Buddha kuno, masih ada sedikit penyesalan.
masih kurangnya sebab dan kondisi untuk membabarkan sutra teratai. Maka dia berikrar. Setelah parinirwana, keseluruhan tubuhnya akan masuk ke dalam stupa mustika. Dia dan stupa mustikanya, di mana ada pembabaran sutra teratai, dia akan ke tempat itu. Untuk memberikan pembuktian dan mendengarkan dharma. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa kita semua ada sifat hakiki kebudaan. Sebelumnya selalu memberitahu semua orang. Apakah benar stupa mustika muncul begitu saja dari dalam tanah? Ini adalah gambaran kondisi dan fenomena agar kita semua lebih jelas bahwa di batin semua orang ada sifat hakiki yang demikian adanya. Di batin setiap orang ada persamuan puncak burung nasar, karena kita semua memiliki sifat kebijaksanaan bagaikan samudra. Kita mempunyai sifat kebudaan dalam diri kita. Kita sejak lahir sudah membawa sifat kebudaan. Sifat sedemikian terlahir bersama sifat Buddha, seperti dalam persamuhan di puncak burung nasar. Di persamuan puncak burung nasar, Buddha berusaha demi kita semua agar dapat menghayati bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha. Semua orang dapat mencapai kebudaan, maka dibabarkan mencapai kebudaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, namun sudah terdapat dalam dirimu sendiri. Kamu sudah membawanya sejak lahir. Kebijaksanaan ini seperti saat di persamuan di puncak burung nasar dan menerima dharma yang dijelaskan Sang Buddha kepada kita. Kita seharusnya memasukkannya satu persatu ke dalam hati kita. Sang Buddha hanya membimbing kita. Dalam diri kita terdapat sebuah pelita. Sang Buddha hanya membawa pelitanya dan menyalakan pelita di dalam hati kita. Menerangi kita agar pelita dalam diri kita dapat bersinar. Jadi maknanya adalah ingin agar kita tahu. Oleh sebab itu, stupa mustika Buddha Prabhutaratna muncul di dalam batin semua orang yang memiliki keraguan. Sangat berharap dapat memahami makna dari kemunculan stupa mustika. Di antaranya, Bodhisattva Mahapratibhana juga datang untuk mengkaji dan bertanya. Sang Buddha lalu berkata, jika ingin memahami Buddha Prabhutaratna yang berada di dalam stupa mustika, semestinya saya memerlukan Buddha belahan raga semuanya kembali dulu dalam kurun waktu ini. Terus mengatakan tentang Buddha belahan raga kepada semua orang. Buddha belahan raga ada di mana? Buddha belahan raga adalah Dharma. Buddha di puncak burung nasar. Dharma yang halus dan menakjubkan yang dibabarkan, bahkan ajaran dari 3 kendaraan di masa lalu. Sravaka, Paceka Buddha. Ajaran kendaraan menengah dan kecil. Buddha mengajarkan menyesuaikan dengan kapasitas, sangat tidak mudah. Hingga saat ini, Buddha berasumsi bahwa mesti membabarkannya, ingin menunjukkan batinnya. Dharma yang tersimpan dalam batinnya yaitu jalan untuk mencapai kebudaan.
yakni ajaran kendaraan besar. Karena itu, beliau mengatakan kepada semua orang, di waktu lalu adalah metode terampil, sekarang adalah Dharma sejati. Dharma sejati ini telah dipertunjukkan. Dharma sejati adalah setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki. Hanya saja kita masih memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan, sehingga kendaraan kecil masih tetap di kendaraan kecil. Kendaraan menengah masih tetap di kendaraan menengah. Sang Buddha terus memberi semangat kepada semua orang agar berjalan menuju prinsip kebenaran kendaraan besar. Harus melenyapkan kegelapan batin akan keegoisan diri sendiri. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan bukan hanya menghapus kerisauan, menghapus kegelapan batin. Delusi sebanyak butiran debu juga harus dihapuskan. Setelahnya barulah ada cara untuk dapat benar-benar memahami kebuddhaan. Kita harus melenyapkan ini semua, yaitu harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Di tengah kerumunan orang banyak, kita baru dapat menghayati penderitaan di dunia. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan kita tidak dapat kita temukan sendiri. Begitu melihat kebencian, keserakahan, dan kebodohan orang lain, kita memahami orang itu. Sifat ini adalah keserakahan. Tindakan ini adalah kebencian. Begitu adalah kebodohan. Melihat orang lain, kita sangat jelas. Batin kita gelap. Cahaya pelita ini masih belum dapat menerangi. Pelita kita hanya menerangi bagian luar saja, tetapi belum menerangi bagian dalamnya. Buddha menggunakan pelita sinar Buddha untuk menerangi batin para makhluk, agar kita dapat bersinar, agar kita dapat sadar sendiri dan memahami. Kita juga memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bukan hanya berpikir orang lain memiliki keserakahan, kebencian, kita harus menyinari kembali keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Seandainya keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita tidak dilenyapkan, maka kita selamanya hanya mengerti ajaran Buddha, namun penuh dengan kerisauan. Tetap sama dengan orang awam, sama dengan Dewa Datta. Jadi, juga bisa jatuh ke alam neraka. Sama, ya. Meskipun Anda telah mengerti ajaran Buddha sangat banyak, masih tetap sama seperti Dewa Datta. Dan kita, meskipun Buddha menyampaikan tentang 3 alam kelahiran rendah, putri Raja Naga spesies binatang, namun Buddha telah menyampaikan pada masa lalu tentang Kitab Sutra Jataka atau Jataka Sutra. Buddha sendiri juga berada di 3 alam kelahiran rendah untuk menyelamatkan para makhluk. Putri Naga juga sama. Dia juga mengajarkan ajaran kendaraan besar, mencari ajaran kendaraan besar. Hanya saja, sekarang wujud tubuhnya berada di Istana Naga. Jadi, kita kemarin sudah membahas apa yang dikatakan oleh Sariputra. Saya memiliki penampilan pria agung.
Saya beruntung dapat mendampingi Buddha dan dapat mendengarkan ajaran Buddha Dharma. Saya sudah melakukannya bertahun-tahun, tetapi saya belum dapat mencapai kebudaan. Dan kamu, Putri Naga, apakah kamu dapat melakukannya? Inilah yang telah kita bahas kemarin. Benar, seperti inilah pikiran Sariputra. Beliau mendampingi Buddha dan disebut sebagai terunggul dalam kebijaksanaan. Tetapi beliau masih sama. Beliau masih berada di praktik Sravaka. Walaupun Buddha telah memberikan peramalan kepadanya, karena beliau dan Buddha memiliki pemahaman yang sama. Peramalan ini adalah sebuah janji. Bertekad kepada Buddha. Saya bersedia meninggalkan ajaran kendaraan kecil. Mulai dari sekarang, saya akan melakukan praktik dari ajaran kendaraan besar. Saya ingin membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Hanya bertekad demikian saja, berharap Buddha tidak perlu khawatir. Ini seperti yang sekarang sering saya dengar. Banyak bodhisattva bertekad kepada saya. Bertekad adalah baik. Tetapi kita masih sama adalah manusia awam. Sama. Masih memiliki kebiasaan buruk. Walaupun mereka sudah bertekad, tetapi masih memiliki kebiasaan buruk. Demikian juga dengan Sariputra. Oleh karena itu, Buddha ingin kita semua mengumpulkan dan meninjau ajaran. Semuanya dapat dipahami dengan tuntas. Barulah beliau membuka pintu stupa mustika. Saat semua orang mendengarkan Dharma, memahami dengan tuntas dan mengingatnya, kita harus dapat mengingat sifat hakiki Buddha. Apabila kamu tidak mengerti keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita sendiri. Apabila kita tidak mengerti diri sendiri, kita tidak akan dapat mengikis noda batin. Rumah terbakar kita masih ada. Kita, kereta lembu putih yang besar. Walaupun tahu ada ajaran kendaraan besar ini, kita baru mulai berkata, "Baiklah, saya akan menggunakan kereta lembu putih yang besar." Namun, Anda belum terjun ke tengah orang banyak. Prinsip yang sama, kita telah mendengarkan Dharma, tapi kita belum mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, sehingga kita masih memiliki keserakahan, kebencian, dan sudah muncul. Buddha Prabhutaratna sudah datang. Bodhisattva Pragnakuta adalah bodhisattva yang datang bersama Buddha Prabhutaratna. Tapi seperti di dalam bab Devadatta, lebih kurang sudah hampir selesai. Sudah dipahami. Bodhisattva Pragnakuta akan kembali dan berkata kepada Buddha Prabhutaratna, "Kita hampir selesai, mari kita kembali." Buddha Sakyamuni saat ini meminta tetap tinggal menahan Bodhisattva Pragnakuta dan berkata, "Anda tunggu sebentar lagi baru pergi, masih ada Bodhisattva lain, Bodhisattva Manjusri dari dunia Saha. Anda seharusnya bertemu dengannya sebentar." Dengan begini, menuntun Putri Naga muncul lagi untuk membuktikan bahwa semua makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan, sehingga Bodhisattva Pragnakuta dan Manjusri, demikianlah mereka berdialog. Satu memiliki keraguan, satu lagi menjawab pertanyaan. Dialog ini sangat menakjubkan.
Bodhisattva Prajnakuta masih ingin menyatakan bahwa saya masih tidak yakin. Dia meminta Bodhisattva Manjusri untuk menganalisanya dengan lebih jelas. Namun, Bodhisattva Manjusri masih belum membuka mulut untuk menjawabnya. Putri naga tiba-tiba muncul di sana. Ini ingin mengungkapkan sesuatu yang sulit terbayangkan. Ketika dia muncul, dia memberi pujian kepada Buddha. Ini menunjukkan bagaimana Bodhisattva mengatur sesuatu, mengatur sebab dan kondisi ini, wujud permasalahan ini. Putri naga tiba-tiba muncul pada saat yang tepat dengan praktis dan menakjubkan, meskipun dia memuji Buddha, memuji kebijaksanaan Buddha dan pemahamannya yang mendalam tentang tanda dosa dan sendiri berkah. Juga sudah mencapai kondisi seperti ini, sehingga dia bisa memuji sampai kondisi ini, menunjukkan bahwa Putri Naga juga sudah mencapai kondisi ini. Dia sendiri juga berkata, Buddha, tolong membuktikan bahwa saya tidak lama lagi akan mencapai kebuddhaan. Buddha masih belum menjawabnya. Sariputra mulai mengajukan pertanyaan. Sariputra memiliki keraguan. Ini menunjukkan bahwa Buddha dan Bodhisattva mengatur kondisi ini. Kondisi ini sangat rumit dan menakjubkan. Meskipun Bodhisattva Prajnakuta melihat Putri Naga muncul, Bodhisattva Prajnakuta, tingkatan dia sebagai seorang Bodhisattva, keraguannya telah terjawab. Sekarang saatnya untuk para praktisi di dunia saha. Sariputra, yang terunggul dalam kebijaksanaan, masih memiliki keraguan. Ini menunjukkan bahwa kita, para makhluk, masih memiliki 5 rintangan. Takut kita masih belum bisa menghayatinya dan memahaminya, sehingga Sravaka ini di dalam sangga. Karena Sariputra masih sebagai biksu Sravaka, sehingga Sravaka ini di dalam sangga mulai mengajukan keraguan mereka. Jadi, praktis dan menakjubkan. Mengatur dharma yang sangat praktis dan menakjubkan, saya mengharapkan kalian semuanya dapat sangat paham terhadap makna dari bagian ini. Para Buddha, Bodhisattva dan Sravaka, demi untuk memberi pengajaran dan membimbing para makhluk seperti kita yang datang belakangan. Kita makhluk awam memiliki 5 rintangan. Bukan hanya Putri Naga yang dikatakan oleh Sariputra yang memiliki 5 rintangan para wanita. 5 rintangan dari para wanita adalah 5 rintangan dalam 5 rintangan makhluk awam. Sangat banyak rintangan, demikianlah tubuh wanita. Oleh itu, Sariputra, agar kita lebih jelas, lebih mengerti, lebih memahami, maka Putri Naga tiba-tiba muncul pada ketika itu. Dengan ini, sudah dapat terlebih menunjukkan kalau Buddha memiliki kebijaksanaan yang amat halus, mendalam dan menakjubkan. Munculnya Putri Naga ini menunjukkan Buddha telah memiliki kebijaksanaan yang amat halus, mendalam dan menakjubkan. Oleh karena itu, dia memuji Buddha. Memuji Buddha. Memuji Buddha yang secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Lalu Putri Naga mengatakan, selanjutnya mengaku kalau diri sendiri akan mencapai kebuddhaan dan mengungkapkan harapan mendasarnya.
Dia merasa bahwa saya sendiri akan mencapai kebudaan, memohon kepada Buddha Sakyamuni. Anda dapat memahami sebab dan kondisi dari tanda dosa dan berkah. Anda dapat menjadi saksi saya. Demikianlah Putri Naga. Dia mengatakan, tidak lama lagi saya akan mencapai kebudaan. Buddha, Anda pasti tahu akan tanda dosa dan berkah, dan keberadaan prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Anda dapat menjadi saksi bagi saya. Saya sudah menyebarluaskan ajaran kendaraan besar kemana-mana. Ini yang sudah ditunjukkan oleh Putri Naga sebelumnya. Inilah fenomena tersebut. Dengan menggunakan fenomena ini, agar kita dapat lebih memahami. Dengan fenomena ini, sebelum Manjusri sempat menjawab, Putri Naga tiba-tiba muncul. Inilah jawaban menakjubkan yang tanpa kata-kata dari Manjusri. Itu sebabnya ketika Pragnakuta melihat dan mendengarnya, langsung mengerti maksudnya dan terbebas dari keraguan. Pragnakuta sedang bertanya. Manjusri belum sempat menjawabnya. Putri Naga dengan segera muncul. Momen ini benar-benar menakjubkan. Ini sangat halus dan menakjubkan. Sangat detail. Jadi, ini terjadi seketika. Semuanya diatur dengan pas. Ketika membaca naskah ini, saya merasa sukacita dan berpikir, Buddha Dhamma memang demikian. Ini adalah sukacita dalam Dharma. Jadi saya ingin berbagi dengan semua orang. Jadi, Putri Naga tiba-tiba muncul. Ini terjadi di depan mata mereka. Tidak perlu penjelasan lagi. Sebenarnya bagaimana Putri Naga bisa begitu bijaksana? Ini terjadi di depan mata mereka. Putri Naga muncul. Putri Naga tiba-tiba muncul di depan mereka. Inilah jawaban menakjubkan yang tanpa kata-kata dari Manjusri. Manjusri belum berkata apapun. Ketika ini terjadi di depan mereka. Jadi, fenomena ini lebih baik daripada jawaban. Ini sangat pas dan menakjubkan. Inilah jawaban menakjubkan yang tanpa kata-kata dari Manjusri. Ia tidak perlu bersuara mengucapkan apa-apa. Jawabannya sudah keluar. Fenomena adalah jawabannya. Itu sebabnya ketika Pragnakuta melihat dan mendengarnya, langsung mengerti maksudnya dan terbebas dari keraguan. Pragnakuta tidak ada keraguan lagi. Ia telah mendengar dan melihat. Bodhisattva Manjusri tidak perlu lagi menjawabnya. Pragnakuta sudah memahami dengan jelas. Namun ketika Putri Naga muncul, bahkan sebelum ia mengucapkan salam kepada semua orang, ia langsung pergi dan memberi hormat kepada Buddha. Ia pergi langsung kepada Buddha, bukan untuk meminta ajaran, namun untuk memuji. Ia menggunakan syair untuk memberi pujian, memuji Buddha secara mendalam, memahami tanda dosa dan berkah. Dengan mengatakan bahwa Buddha secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, Putri Naga memuji betapa dalamnya kebijaksanaan Buddha. Akan tetapi, Pragnakuta tidak bisa percaya kalau Putri Naga dapat mencapai kebodian dalam waktu singkat. Sebab Putri Naga adalah spesies hewan, makhluk yang penuh derita dan dosa, sedangkan Tathagata adalah atribut keagungan dari berkah dan kebajikan.
Berikut adalah memuji kebijaksanaan Buddha yang halus, menakjubkan dan mendalam. Memahami sepenuhnya tanda dosa dan berkah sudah dipahami dengan sangat jelas. Ini merupakan pujian dari Putri Naga kepada Sang Buddha. Sang Buddha telah melampaui 9 alam, telah mencapai kebudaan. Kebijaksanaan Buddha sangatlah mendalam dan luas. Putri Naga dapat dengan cepat mencapai kebodian, meminta Buddha untuk membuktikan. Dengan sendirinya, Pragnakuta akan yakin Putri Naga merupakan spesies hewan, namun tetap dapat melakukannya. Dia adalah spesies hewan, memiliki karma dosa yang sangat berat, makhluk yang penuh penderitaan. Para makhluk di alam binatang penuh penderitaan karena karma dosa yang sangat berat, sehingga bisa terlahir di alam binatang. Sekarang menjumpai Sang Buddha. Sang Buddha memiliki atribut keagungan dari berkah dan kebajikan. Spesies hewan dengan karma dosa yang berat, bagaimana dapat mencapai kebudaan? Ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika Buddha mampu secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, maka ia tidak melihat lagi adanya tanda dosa dan derita pada Putri Naga. Putri Naga tidak memiliki dosa yang mengundang penderitaan. Semuanya tidak ada, dikarenakan ketika Putri Naga terlahir di alam binatang, dia adalah bodhisattva kendaraan besar yang lahir di alam binatang untuk menyebarluaskan ajaran kendaraan besar. Sebenarnya, dia juga pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Dia juga menghayati Buddha Dharma. Jika Buddha mampu secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, maka ia tidak melihat lagi adanya tanda dosa dan derita pada Putri Naga. Tathagata memiliki tanda berkah dan kebajikan. Jadi, sudah seharusnya percaya kalau Putri Naga dapat mencapai kebudaan seketika, tanpa keraguan sedikitpun. Jadi, untuk dapat memahami secara mendalam, akan prinsip kebenaran sejati dari Buddha Dharma, bahwa semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Prinsip kebenaran ini bahwa semua makhluk adalah setara. Sang Buddha pun berkata demikian. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda, semuanya setara, di mana lagi ada perbedaan antara spesies hewan dan manusia, ataupun perbedaan antara Buddha dan Bodhisattva. Sang Buddha berhasil mencapai kebudaan, lalu berkata, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya. Tathagata di saat awal sudah berkata demikian. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda di dalam persamuan Dharma ini, karena Putri Naga itu sudah datang ke persamuan puncak burung nasar. Di hadapan Sang Buddha memuji Sang Buddha seperti ini. Apakah masih ada perbedaan antara manusia dengan hewan? Jika kita memahami prinsip kebenaran secara mendalam, maka tidak ada lagi kemelekatan terhadap wujud, seharusnya telah terhapuskan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak ada lagi 9 alam untuk Sang Buddha. Beliau telah melampaui 9 alam dan mencapai kebudaan. Melampaui 9 alam berarti tidak ada lagi bodhisattva,
tidak ada Srawaka, tidak ada Paceka Buddha, tidak ada alam surga, tidak ada alam manusia, tidak ada alam asura, tidak ada alam neraka, alam hantu kelaparan atau alam binatang. 9 alam telah hilang. Jika kita dapat memahami secara mendalam, memahami tanda dosa dan berkah, maka tidak akan melihat lagi adanya tanda dosa dan derita pada Putri Naga. Tidak akan ada. Tathagata memiliki tanda berkah dan kebajikan. Seorang Tathagata memiliki penampilan yang diberkati dan bajik. Putri Naga itu dapat datang ke hadapan Sang Buddha dan melihat tanda berkah dan kebajikan pada Sang Buddha. Jadi sudah seharusnya percaya kalau Putri Naga dapat mencapai kebuddhaan seketika tanpa keraguan sedikit pun. Kita sebaiknya percaya akan hal itu. Gadis naga itu dapat dengan cepat mencapai kebuddhaan karena dia tiba-tiba muncul di hadapan Sang Buddha seperti itu. Jadi, 10 penjuru adalah 10 alam kehidupan. 10 penjuru yang disebutkan di sini adalah 10 alam dharma. 10 alam dharma adalah 6 alam samsara dan 4 alam suci. Seperti yang baru saja kita katakan, ini adalah alam Buddha, Bodhisattva, Paceka Buddha, Srawaka, alam surga, manusia, asura, alam neraka, hantu kelaparan, dan alam binatang. Ini adalah 10 alam dharma. 10 penjuru adalah 10 alam kehidupan, karena secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, maka tidak lagi melihat adanya 9 alam kehidupan. Memperoleh penampakan dari alam Buddha dan wujud penampilan dari 10 alam kehidupan telah lenyap. Secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah, ketika kita dapat memahami secara mendalam akan semua hal ini, maka tidak lagi melihat adanya 9 alam kehidupan. 9 alam kehidupan akan terlampaui. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kebenaran tersebut telah dipahami secara menyeluruh. Sang Buddha datang dengan satu tujuan yang besar. Ini tidak lain dikarenakan semua makhluk memiliki 5 rintangan. Ia ingin menemukan cara untuk menghilangkan 5 rintangan ini. Untuk menemukan cara agar para makhluk dapat memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Jadi, memperoleh penampakan dari alam Buddha. Jika dalam 9 alam kehidupan, kita bisa menyingkirkan seluruh rintangan kita. Jika kita dapat memahami prinsip kebenaran, maka kita akan melampaui 9 alam kehidupan, memperoleh penampakan dari alam Buddha. Maka kita bisa sama seperti Sang Buddha. Sangat disayangkan, kita masih belum bisa melakukan hal ini. Masih belum bisa melenyapkan 9 alam kehidupan ini. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa mencapai kebuddhaan. Inilah naskah sutra sebelumnya. Jalan kebuddhaan adalah jauh dan luas. Setelah melewati kalpa-kalpa yang tak terhingga, berdaya upaya dan bersusah payah dalam menghimpun segala praktik, serta menyempurnakan pelatihan dari segala paramita, barulah seseorang dapat mencapainya. Apalagi tubuh wanita masih memiliki 5 rintangan. Sutra Teratai Bab 12 Dikarenakan demikian, harus tahu bahwa jalan kebuddhaan adalah panjang dan jauh, amat sangat panjang.
hendak membina diri harus melalui kalpa yang tak terhingga, harus dalam waktu yang panjang. Karena 5 rintangan pada diri kita, para makhluk ini menghalangi diri kita sendiri. Sang Buddha datang ke dunia, tidak menyerah, tidak berhenti, terus memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Keluasan dari 10 alam kehidupan, 10 alam dharma. Oleh karena itu, jalan kebudaan jaraknya jauh. Setelah melewati 9 alam kehidupan, baru bisa tiba di alam Buddha. Oleh karena itu, jalan kebudaan benar-benar jalan panjang dan jauh, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terkadang bisa berpikir, karena semua orang sudah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, mengapa masih harus melekat dengan begitu mendalam? Pandangan aku dan prasangka itu, mengapa begitu mendalam? Mengapa pikiran bodoh semacam itu membina diri, menghapus niat keserakahan, namun niat kebencian masih ada sedikit. Begitu mudah marah, tidak senang. Kita makhluk awam berusaha untuk membina diri. Saya bisa tidak serakah, saya bersedia merelakan, tapi minta Anda untuk tidak marah mungkin sangat sulit buat Anda. Ada orang yang mengatakan temperamennya sangat baik, tapi juga dipendam dalam hati. Bukan tidak bisa marah, tapi ada pengasuhan diri. Mendidih di dalam dan tidak meletup keluar saja. Masih tetap ada. Sedemikian, ini adalah makhluk awam. Bodoh karena tidak ada kebencian. Karena ada kebodohan, masih belum memahami sampai tuntas akan prinsip kebenaran. Jadi pikiran bodoh masih ada. Di antara manusia banyak yang saling membandingkan. Hati yang angkuh seperti Sariputra. Karena kaum wanita, maka ia merendahkan wanita. Merendahkan wanita bukanlah bejana dharma. Merendahkan wanita memiliki 5 rintangan. Mereka tidak bisa menjadi Buddha. Ini karena ketika membina diri, ia akan membandingkan. Saya adalah pria berbudi. Saya dapat memahami Buddha Dharma. Saya dapat berbicara tentang Dharma. Saya dapat membuat orang berbalik dari tahapan awam ke jalan suci. Ia mampu mengubah orang dari tahapan awam ke jalan suci, tetapi ia hanya mengubah wujud dari Dharma. Sifat Dharma masih belum dimurnikan. Masih ada tabiat yang begitu berat. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa membina diri membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak kerja keras, harus terus diakumulasi. Di tengah orang banyak, kita harus terus menjalin jodoh baik, terus melakukan perbuatan baik. Di antara orang banyak, kita harus bercermin dari kelemahan orang lain. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan tidak hanya ditemukan pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Jadi, kita harus banyak membina diri untuk membimbing para makhluk. Dan dibutuhkan banyak kerja keras dan banyak kebajikan untuk menjalin jodoh yang baik, sehingga orang lain mau menerima kata-kata yang kita ucapkan. Itulah bagaimana kita membina diri. Maka kita harus melakukannya, barulah seseorang dapat mencapainya. Terlebih bagi para wanita, rintangan bagi wanita sangatlah besar. Pada masa lampau di zaman Buddha, Buddha pergi ke kerajaan Sravasti
bersama dengan 500 terdapat seorang biksuni di dalam kerajaan tersebut. Biksuni ini bernama Badra. Biksuni ini telah memimpin 500 biksuni lainnya dalam kerajaan Sravasti. Pada suatu hari, biksuni Badra berada di taman yang sangat senyap. Di hutan tersebut, dia duduk bermeditasi. Saat bermeditasi, tiba-tiba dia tersenyum. Biksuni lain yang melihat biksuni Badra tersenyum, kemudian berpikir, mengapa biksuni Badra duduk sendiri dan tersenyum? Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu memberitahu biksuni lainnya. Biksuni Badra terus duduk dan tersenyum sendiri tanpa sebab. Dia memanggil semua orang untuk datang dan melihatnya. Banyak biksuni yang berkumpul di dekatnya, lalu salah seorang biksuni bertanya kepada biksuni Badra, sebab dan jalinan jodoh apa yang menyebabkan Anda tersenyum saat bermeditasi? Biksuni Badra berkata demikian, ketika duduk bermeditasi, saya tiba-tiba melihat masa lampau diri saya, masa kehidupan yang sangat lucu. Seperti apa? Bisakah kamu ceritakan kondisi kehidupan masa lampau yang kamu lihat ketika duduk bermeditasi? Bisakah menceritakannya kepada kami? Biksuni Badra lalu berkata, 91 kalpa dahulu, 91 kalpa yang lalu, ada seorang Buddha bernama Tathagata Vipassana. Pada saat itu, ada seorang anak. Anak ini terlahir dengan sangat bermartabat. Anak ini bernama Brahma. Sangat bermartabat. Dia ingin memberi persembahan kepada Buddha Vipassana. Tangan memegang bunga mustika yang agung. Dia ingin memberi persembahan kepada Buddha Vipassana. Namun, penampilannya yang bermartabat, dia sangat menonjol. Berpikir agar semua orang melihat penampilannya yang bermartabat. Saya memegang bunga mustika yang demikian untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Berjalan di jalanan dengan angkuh, kemudian melihat seorang wanita yang sangat cantik. Sangat cantik. Sangat bermartabat dan cantik, juga muncul dan berjalan di sepanjang jalan ini. Semua orang awalnya melihat anak lelaki ini, memuji anak lelaki ini, betapa bermartabat dan tampan. Terus-menerus memujinya. Namun, begitu wanita ini muncul, tatapan semua orang sekarang tertuju kepada wanita ini. Semua orang sedang melihat wanita ini, begitu cantik dan bermartabat. Ini sungguh sangat langka. Anak ini merasa, mengapa semua orang yang melihat saya, pandangan itu dengan begitu cepat berpindah ke wanita ini. Dia merasa, saya begitu berwibawa, wujud yang begitu agung, kalah dengan seorang wanita. Demikian, saya berikrar kepada Buddha supaya kehidupan mendatang saya terlahir sebagai seorang wanita. Demikian berikrar di hadapan Buddha Vipassana. Setelah berikrar, selama 7 hari 7 malam, mempersembahkan mustika. Di sana, memohon dengan tulus selama 7 hari 7 malam. Ternyata Buddha Vipassana melihat dia, yang sangat tertarik terhadap wanita, ingin menjadi seorang wanita. Buddha Vipassana berkata, saya kabulkan ikrar kamu. Dimulai seperti ini, ketika ajal anak ini tiba, terlahir di alam surga ke-33.
Di alam surga ke-33, ternyata lahir sebagai seorang wanita. Begitu wanita ini lahir, di alam surga ke-33 banyak sekali putra dewa mulai memperebutkan. Semua saling memperebutkan, menginginkan orang ini menjadi selirnya, menjadi istrinya. Seperti demikian. Kemudian, tidak bisa diselesaikan. Seorang putra dewa berkata, "Semua orang datang ke sini, sampaikan isi hati kalian. Apakah ada ajaran halus dan menakjubkan, dan naskah yang menakjubkan? Mari kita sampaikan melalui sebuah perlombaan." Alhasil, banyak sekali yang mengikuti perlombaan. Seseorang di antaranya berkata, dia mengatakan, "Semua orang memiliki waktu luang. Semua orang di sana berkompetisi membaca puisi. Bagi saya merasa pada kehidupan ini, saya bahkan merasa tidak tahu adanya kehidupan saya ini. Saya juga tidak tahu ada kehidupan saya ini. Masih ada berapa banyak waktu yang tersisa? Kapan akan meninggal?" Banyak orang di antaranya memiliki prosa. Orang itu berkata demikian, "Semua mengira kamu sudah melihat dengan tuntas kehidupan ini. Untuk apa memperebutkan? Naskah kami tidak bisa menandingimu. Apakah wanita ini menjadi milik putra dewa ini dan menjadi seorang ratu? Sama juga, mulai dari ini setelah menjadi ratu, wanita ini setelah itu juga sama. Setelah menikmati berkah surgawi, juga akan terjerumus ke dunia. Di masa itu, tiada habisnya. Seterusnya, tubuh dan wujud wanita telah dimulai. Banyak sekali rintangan. Inilah anak yang memunculkan sebersih niat. Coba pikirkan, di alam surga juga bisa memunculkan banyak pertikaian antara banyak putra dewa. Pertikaian yang tiada habisnya. Untuk saat itu disampaikan berkompetisi dalam bentuk puisi untuk memperebutkan wanita ini. Kalian pikirkan, wanita saja menjadi perebutan di alam surga, apalagi di dunia, sehingga demikian mulai datang ke dunia. Tentu saja masih ada kisah yang panjang. Waktu sangat singkat tetapi dharma sangat panjang. Singkat kata, kita harus memahami 5 rintangan dari wanita. Kemarin telah disampaikan, apalagi 5 rintangan kita sebagai manusia awam belum dihapus. Dalam 5 rintangan, ada 5 rintangan yang lebih berat, yaitu ada pada wanita. Untuk mencapai kebudayaan sulit, sehingga semua orang harus lebih bersungguh hati.